explore lagi bareng Vera. Hari ini aku mau explore Dieng, dan ini kelanjutan video yang kemarin ya guys. Hari ini tuh pukul sekira jam setengah enaman ya guys. Ini mau ngejar waktu buat ngeliat sunrise, tapi sayangnya kita kesiangan guys. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Ini aku ngambil jalur yang dari icon Dieng Banjarnegaranya ya guys. Nah ini kita udah nyampe menuju ke Bukit Cikunir, tapi kurang yakin, jadi kita nanya sama bapak-bapak di sininya nih guys. Nanya ya, kita tanya dulu ya guys. Pak, kalau Bukit Cikunir kemana? Tuh di sana. Oh ya udah, putar balik. Makasih ya Pak. Ya. Nah, kita diadang sama dua bapak ini ya guys. Katanya tiket masuknya itu per orang 15.000 dan kita dua orang jadi 30.000 ya guys. Kita bayar dulu 30.000. Ini tiket masuk ke Cikunirnya. Ini kita terusin perjalanannya, dan banyak orang juga nih guys. Bagi kalian yang jalan kaki, di sini juga banyak abang-abang ngojekin sampai ke tempat bukit buat masuk ke Cikunirnya guys. Nah ini masih ramai ya guys, cukup ramai, banyak orang yang ini, tapi lumayan. Dari pintu pertama menuju ke kemana guys, ke parkirannya itu sekira 5 menitan, jadi agak lumayan jauh ya guys, lumayan jauh dari pintu pertama mau ke parkir motornya itu. Nah itu tadi abang-abang ojek ya, berseragam. Nah kita udah nyampe ke parkirannya nih guys, lumayan rame ya. Dan ini icon Cikunirnya buat sunrise bagus di sini. Nah kebetulan ini hari weekend, jadi kayaknya lebih padat ya guys. Bagi kalian yang foto-foto tuh biasa di foto situ. Nah kita naik sedikit, ini baru naik. Banyak orang jual kayak souvenir gitu, kayak misalkan kayak jaket gitu kan, sarung tangan, masker, ada di situ ya guys. Nah kita masih menuju arah buat ke bukitnya. Dan bagi kalian yang belum sarapan, di sini banyak yang jual sarapannya ya guys. Dan ini trek masuk, awal-awal masuknya ya, lumayan padat. Banyak ini orang naik turun, ada yang turun, ada yang naik, sepadat ini guys. Karena kebetulan hari Minggu, hari apa kayak cuti bersama juga, jadi kebetul dudak guys. Ada yang dari atas turun ke bawah, dari bawah naik ke atas, karena kita kesiangan nih guys. Nggak apa-apa lah ya, yang penting kita nikmatin di atasnya. Nah ini di atasnya nih guys, gak sesuai ekspektasi ya. Dikiranya di atas tuh ya beberapa orang doang, ternyata rombongan sebanyak ini guys. Mungkin kalau misalkan hari biasa ya, hari biasa nggak dibarengin cuti bersama, mungkin beberapa orang doang. Karena ini cuti bersama juga, weekend juga, jadi agak sedikit membludak. Jadi kita gantian ya foto-foto di depannya. Nah kesenggol dikit udah jurang nih guys. Bagi kalian jangan desel-desel gitu atau apa ya, jangan dorong-dorongan gitu kan. Nah ini nih pemandangan di atas awannya sesungguhnya guys, karena mungkin kita sekesiangan ya kan, jadi mataharinya udah naik ke atas, jadi kita agak sedikit silau ya guys. Tapi nggak apa-apa ya. Dan ini kita sekiranya pukul jam 6-an guys. Ini jam 6 ya. Kalau di sini jam 6 tuh udah terang benerang. Kalau misalkan di Cirebon jam 6 itu masih gelap ya, agak gelap gitu ya guys. Mungkin karena posisi di sini lebih atas, di atas, jadi agak keburu cepet buat mataharinya ini guys.
Kita udah di atas awan nih guys. Iya. Dan banyak juga yang foto-foto ya kan. Ada juga yang rombongan. Nah, kita istirahat di sini agak lumayan sepi ya guys, nggak dibanding dari pagi. Kita tuh antri buat foto di depan ini dari pagi nih, baru kebagian. Nah, agak sedikit segang juga nih. Kalau nggak ada beberapa orang turun kan sebagian, jadi udah inilah kebagian kita tempat duduk. Meskipun silaunya itu harus pakai kacamata hitam ya guys, sakit mata. Dan di sini tuh dingin guys, meskipun dekat sama mataharinya silau tapi dingin, tetep dingin guys. Kita mau pulang bukan pulang guys, mau ngelanjutin wisata berikutnya guys. Kita rencana mau ke Telaga Menjer. Nah, ini trek buat turunnya udah sedikit segang ya guys, karena orang-orang udah dari pagi subuh ya kan, udah nikmatin sunrise karena kita kesiangan aja nih. Jadi kita agak siangan turunnya, agak sepi juga sih. Nah, ini udah panas banget nih ya guys. Tuh, silau banget kalau lihat sini guys. Kalau lihat ke arah ya fokus yang lain mah lebih sejuk aja. Nah, ini trek buat turunnya udah sepi banget dari dibandingkan tadi pagi kan lebih sesek gitu ya, sempit ya guys. Nah, ini pagi. Nah, ini nih selonggar jadi kita bisa santai ya kan. Tadi tuh awal naik itu kita ngos-ngosan guys, capek juga karena udah posisinya naik padet gitu kan, banyak orang ngantri tangga juga. Nah, ini kita turun disambut sama seniman-seniman dari si kunirnya ya. Dan nggak kalah lupa ya, kita sarapan dulu guys. Dari pagi tuh kita ngejar sunrise, jadi lupa nggak makan apa-apa. Jadi naik sedikit aja udah lemes tadi ya. Dia agak kehambat buat naik ke atas, banyak istirahatnya. Dan habis itu kita menuju ke parkirannya ya guys. Nah, tuh udah sepi kan, mobil-mobil, motor-motor juga udah pada balik ya kan. Nah, kita ini dulu foto dulu di icon si kunirnya guys. Udah senggang, motor juga udah agak sepi ya kan. Udah siang juga, belum siang padahal guys, ini tuh masih setengah tujuh aja udah siang kayak gini nih guys. Nih, kita mau menuju arah ke curug curug apa, Telaga Menjer, bukan curug. Kalau curug Cikarim lah, ini Telaga Cebong. Telaga Cebong guys, mungkin di situ banyak kataknya, kodoknya ya. Dibilangnya. Nah, ini di jalan menuju Telaga Menjer atau Curug Cikarim juga udah rame ya guys. Ya kayak dibilang tadi, karena ini weekend ya kan, jadi orang pada healing-healing dari kota ke pergunungan sini. Nah, ini kita menuju ke sana guys, ke Jalan Swiss Van Java. Nanti kita lewatin situ. Dari yang Cikunir tadi kita ambil ke arah kiri ya guys, bukan ke kanan. Kalau ke kanan balik lagi yang tadi. Nah, ini kita ambil arah kirinya. Dan ini jalanannya turun terus ya guys. Jadi pastiin lagi rem kalian tuh bener-bener berfungsi ya, daripada nanti berbahaya kan. Apalagi di sini tuh banyak curug-curug yang kok curug sih, turunan yang tajam. Kepikiran curug mulu dari tadi. Nah, kita lurusin aja jalannya nih. Jadi di depan itu bakal ada turunan yang tajam banget guys. Nah, ini kita jalan di atas awan, dan ini
desa yang paling tinggi ya se-Jawa. Nah ini turun nih guys, tiap-tiap bagi kalian harus siap-siap sediain remnya juga harus gonta-ganti ya, biar kalau misalkan turunan di depan itu nggak panas dua-duanya. Takutnya kalau misalkan panas dua-duanya itu bisa ngeblong juga ya kan. Nah ini tuh masih sekitar jam 7-an, jam 8-an lah pokoknya di sini. Udah berasa kayak panas, tapi di sini dingin guys, bukan panas. Kalau misalkan di Cirebon nih jam segini udah garing. Garing ya, maksudnya habis mandi kan jam 8 terus dilap jadi garing. Nah ini kita turunan nih guys, kita liatin dulu pemandangannya, nikmatin, gak usah buru-buru ya, ini kan masih pagi juga. Nah ini tuh pemandangannya yang dari nggak jauh dari tadi Bukit Kunir ya. Tuh kalian bisa foto-foto, bahkan penuh guys, dari kemarin kita tuh foto-foto terus. Udah tuh satu foto aja udah 300, belum foto ke depan lagi berapa gitu. Jadi menu-menuin memori ya, menu-menuin galeri ya. Nah ini kalau misalkan masih pagi tuh gunung itu jarang banget diselimutin awan ya kan. Kalau misalkan udah agak siangan nih, gunung itu malu-malu guys, jadi ketutup kalau udah agak siangan. Dan ini masih pagi posisinya. Ini guys, turun terus nih kita jalannya. Nah kita sambil nikmatin pemandangannya juga kan, jarang-jarang kita kesini, apalagi ya ini kan di Dieng ya, kita dari Cirebon ke Dieng aja udah berapa jam gitu kan. Nah kita ini turunan ke bawah nih, tajam banget nih guys, ada lagi yang lebih tajam nanti di depannya. Ini baru seberapa aja sih. Tuh kita udah kelihatan dari atas itu kayak awan-awan gitu tuh guys, apalagi kalau misalkan musimnya lagi kebetulan awannya banyak gitu, kita nih posisinya udah di atas guys. Keto bagi kalian yang mau ke Dieng, nah ini tuh bulan-bulan yang bagus ya buat ke Dieng, tapi tapi kalian harus kuat aja sama dinginnya, soalnya tadi pagi itu dinginnya bisa nyampe 9 derajat guys. Belum katanya orang kan bisa nyampe -2 guys di sini. Nah kebetulan tadi pagi 9 derajat aja udah dingin banget, udah berasa di kulkas. Kita kalau buka kulkas sambil es batu, nah itu dinginnya begitu guys. Nah ini udah posisi mau ke turunan tajam ya guys, tuh di depan itu udah kelihatan tuh yang jalan warna putih itu turunan yang tajam banget. Bahkan bulan-bulan kemarin tuh ada mobil yang nggak gagal naik, ya hampir masuk ke jurang sini guys. Di sini kan nggak ada pembatas ya kan, jadi buat kalian nih kalau misalkan eh, motornya hmm, ada kenapa-napa gitu, dicek dulu sebelum turun ya kan. Lihat aja guys, di sini aja udah turunan tajam banget, belum ditambah nanti di depan tuh ada mobil lewat papasan gitu kan, serem guys, ngeri juga. Nah ini posisinya turun ya. Ini kayaknya nih jalanan kayak gini tuh sengaja ya, biar buat orang naik apa kendaraan tuh enggak licin gitu kan, rodanya enggak merosok terus. Apa sih merosok terus, kayak ngelincir terus gitu, jadi agak dikasarin jalannya. Nah ini posisi turun nih guys, lihat sendiri kan turunannya kayak mana. Lah kalau misal kalian gagal nanjak, gagal turun juga, kita melabas ke sana tuh udah jurang ya, udah beda alam guys. Nah ini posisi kayak gini nih yang sering ditakutin nih kan, apalagi mobil juga, kalau nggak bisa kuat nanjak juga bahaya sih. Tapi untungnya kita udah lewatinnya guys, itu udah ditarik ya remnya dua-duanya, jadi
agak sedikit aman ya, tapi agak deg-degan juga guys. Nah, kita lanjutin lagi. Nah, dari sini tuh kita kita bakalan ke Curug Cikarimnya, tapi nggak masuk ke dalam Curug Cikarimnya ya guys, cuma di jalan aja sambil foto gitu. Kalau misalkan masuk itu agak memakan waktu juga kan. Tujuan kita pertama tuh awalnya mau ke Telaga Menjer karena kebetulan lewat curugnya, ya udah ya kan. Kita foto aja di jalanannya, nggak sampai masuk ke dalam ya guys. Nah, ini posisinya masih menurun. Dari tadi kan menurun terus tuh, sempat kita berhenti karena buat ngademin remnya. Takut kenapa-napa kan lebih fatal lagi, bahaya ya kan guys. Jadi kita harus nyegah dulu. Makanya udah berapa tanjakan kita berhenti gitu terus guys. Dari sini tuh udah kelihatan Curug Cikarimnya. Bagi kalian nih kalau misalkan capek atau mau dinginin terus mau lihat view Curug Cikarim sambil nongki-nongki kan bisa tuh, dari sini kelihatan. Kebetulan kita udah kenyang kan, baru sarapan, jadi kita lihat aja dari sini nih sambil foto-foto sedikit. Dan ini pencahayaannya kena matahari gitu ya guys, nyorot itu soalnya lebih tajam banget itu mataharinya. Nah, kita lihat dari sini aja tuh kelihatan kan Curug Cikarimnya. Kalau bisa tuh fotonya di depan, agak depanan. Nih, ntar aku unjukin deh. Ini masih posisi menurun ya guys. Itu Curug Cikarimnya udah kelihatan. Di sini tuh jarang banget orang lewat ya, karena kebanyakan orang lewatnya yang sebelah sana guys. Di sini turun gitu. Nah, kalian tuh banyak yang lihat gak sih foto-foto di sini di bunga-bunga kayak gitu. Nah, ini nih spot-spotnya di sini. Nah, bagi kalian yang mau masuk juga nih, ada di sebelah kiri ya guys. Nanti kalian masuk ke sana, nah menuju ke itu Curug Cikarimnya, karena kita kan tujuan utama kan ke Telaga Menjer, jadi kita lewat aja ya guys. Dan ini posisinya masih turun dari Bukit Cikunir ke Telaga Menjer itu sekitar berapa ya, 45 menitan kalau kita nggak banyak berhentinya ya guys. Tadi kan kita berhenti terus ya, jadi ya lumayan lah, hampir hampir 1 jaman lah. Nah, kita terusin. Nah, ini masih nurun ya guys, masih nurun. Dan ini tuh apa yang jalan yang viral itu Swiss Van Java tuh di sini guys. Kebetulan ini masih pagi kan, jadi agak sepi. Mungkin agak siangan itu rame ya guys. Biasanya orang-orang di sini nih guys, foto-foto di sepanjang jalan gitu kan. Nah, kita istirahat dulu bentar sambil ngerekam-rekam kan, foto-foto. Soalnya awan tuh lagi bersih gitu, lagi biru lah langitnya, belum ada awannya. Nanti kalau awan udah ketutup awan, itu view dari gunungnya sendiri itu ketutup guys. Nah, gitu alasannya kita mau jalan lagi cuma berapa menit doang, kita istirahat sambil foto-foto gitu, dan kita lanjutin lagi perjalanannya ya. Nah, ini guys, di sini banyak orang yang berhenti nih foto-foto. Dah tuh lihat sendiri kan gunungnya tuh, gak ada awannya, belum ketutup awan, belum malu, cerah banget ya guys. Dan ini masih pukul sekitar jam 8-an guys. Soalnya kalau gunung kayak gini tuh, kalau misalkan siang itu udah ketutup ya sampai sore, jadi kita nggak bisa foto gitu, nggak bisa ngeliat view gunung bersih kayak gini ya guys. Biasanya agak siang dikit juga udah
ketutup nih awannya. Nah, tuh guys, indah banget kan ya. Nggak nyesel deh kalian kalau misalkan ke Dieng ya. Dieng kan banyak gunung, sana gunung, sini gunung kan. Nggak nyesel ke Dieng ya. Nah, ini kita istirahat sebentar buat lihat nikmatin pemandangan view gunungnya yang bersih ini guys. Dan kita ngelanjutin lagi ke Telaga Menjernya. Dikira aku tuh kalau misalkan ke Telaga Menjer itu agak sedikit deket ya guys, tapi butuh waktu 1 jam karena kita istirahat ya. Jadi eh, jauh lah, udah terbilang lumayan jauh dari yang si Kunir tadi. Lumayan tuh guys, lihat. Worth it banget sih, nggak nyesel kesini guys. Bakal kesini lagi deh. Nah, lihat ya. Jarang orang lewat sini nih guys. Apa mungkin masih pagi? Apa mungkin orang lewatnya jalur lain? Ya nggak tahu ya. Nah ini masih gemes sama gunungnya. Nah kita terusin ya guys. Nah ini udah di parkiran ya guys. Tadi di parkiran itu nitip helm katanya 5.000 dan itu parkir motornya nggak perlu bayar lagi guys. Jadi cuma ngeluarin tadi uang 5.000 rupiah. Dan ada tukang sempol nih, nggak kalah lewat lagi nih. Nggak boleh lewat kalau ada tukang sempol. Kita jajan dulu ya guys. Itu tadi sempolnya juga cukup murah ya. 7 piece itu 5.000. Nah ini Lala siapa? Sendirian, teman-temannya kemana? Nah ini Telaga Menjernya guys. Tadi tuh masuk itu per orang itu 5.000. Jadi 2 orang 10.000 ya guys. Ada juga jasa foto-foto di sini. Nah kita kemana guys? Kita nyari tempat duduk ya buat makan. Nih jajanan. Belinya cuma satu doang, 1 bungkus ya guys. Soalnya tadi masih kenyang sih. Buat ini aja sambil nikmatin gitu kan sempol. Terus viewnya ke Telaga Menjer ya kan. Kapan lagi coba ya kayak. Dan ini ya. Tuh lihat guys. Boleh kalian tuh naik perahu gitu ya guys. Katanya tadi 20.000 per orang ya. Buat keliling Telaga Menjernya. Nah ini kita makan, ini baru nyobain nih guys, makan sempol guys. Tadi katanya sempol ikan ya, tapi rasanya gak ada ikan-ikannya. Udah lah ya. Nah kita terusin, nanti kita eh, review lah keliling-keliling sebentar aja ya guys. Ini kayak kayak view buat piknik gitu. Ada yang nyewa bangkunya juga guys, ada yang nyewa tikar ya kan. Di sini tuh kalian nggak perlu deh repot-repot bawa-bawa kayak aku ini ya guys. Aku mah udah sedia tapi di sini nggak dipakai gitu aja deh. Karena di sini banyak orang-orang ya piknik kayak rombongan gitu kayak se-RT. Nah gitu guys, itu Telaga Menjernya ya, dan ini ngelewatin kebun yang lagi viral itu, kebun teh Panama itu loh guys, kita lewat aja ya. Jadi buat di Telaga Menjernya itu ya lumayan lah, nggak terlalu lama juga, kita duduk di sana sebentar. Ini kita lanjutin, ini istirahat tuh guys. Dibilang juga apa, siangan dikit itu awannya bakalan muncul. Nah ini dia nih. Akhirnya kan malu-malu gunungnya tuh ketutup tuh. Inilah ya, nggak apa-apa ya, kita tadi pagi udah apa, udah kena ya view yang tanpa awan, bersih gitu ya gunungnya. Nah ini ada awannya nih.
dan kemungkinan lebih banyak lagi nih guys, soalnya kan ini udah siang ya, pukul sekitar jam 10-an lah. Jam 10-an. Dan ini kita foto dulu, istirahat dulu, kita mau balik ke penginapan guys buat ganti baju. Kita rencana mau ke Candi Arjuna nih selanjutnya. Oh iya nih, kawasan Diengnya yang tunggu-tunggu itu loh. Kita udah masukin ke kawasan Dieng. Nah, ini penginapan kita nih guys. Kita mau ganti baju dulu sebentar. Rencana kan mau ke Candi Arjuna ya kan. Jadi kita nginiin sebentar, ganti baju sebentar. Nah, kita mau lanjut lagi ke Candi Arjuna. Jalurnya lewat sini dari penginapan tadi itu berapa meter ya? Sekitar 2 meteran lah, deket. Ini ada belokan, nanti kesini ke Candi Arjunanya ini guys. Kayaknya rame banget lihat dari mobil-mobilnya ya, banyak wisatawan ternyata. Soalnya kan ini weekend ya. Ya ampun, itu gimana tuh ngantri tiketnya ya. Kita lewat aja ya guys. Mungkin next time gitu kita mau review Candi Arjunanya. Dan ini banyak orang jual oleh-olehnya ya di situ ya. Jadi kalian nggak perlu muter-muter lagi buat nyari oleh-oleh ya kan. Nah kita mau lanjutin. Jadi tadi kan rencananya mau ke Candi Arjuna ya kan. Karena Candi Arjunanya itu penuh, kita nggak mungkin kan balik lagi ke penginapan. Kita ngelanjutin lagi ke pemandian air panas aja guys, soalnya ini tuh udah jam 3-an lah, 3 sore. Ya udah kita lanjutin. Nah ini jalan ini tuh yang awal kita itu ya dateng gitu. Tol Kayangan, via Tol Kayangan itu lewat sini nih guys. Kita balik ke sini. Gak lama dari sini nanti ada pemandian air panasnya itu. Nah, jalur bawang, kalau orang yang dari jalur bawang via Tol Kayangan itu pasti lewatnya lewat sini nih guys. Jalan ini ngelewatin jalan ini. Dan kalau misalkan dari penginapan ke pemandian air panas itu sekitar 45 menitan juga guys, 45 menitan lah, soalnya ini kan turunan jadi lebih cepat ya. Dan ini dia pemandian air panasnya. Ini parkir seberangan ya, seberang jalanannya sama pemandiannya. Dan tadi parkir itu 3.000 guys. Dan ini mau ke loketnya sepi ya guys. Soalnya di sini jarang orang kesini. Jadi sepi dan prosotan itu juga udah nggak berfungsi, udah jarang orang ke situ. Nah, ini pemandian air panasnya guys. Ada beberapa kolam ya kan. Mungkin ada beberapa level juga panasnya. Oh iya guys, tadi tuh masuk 20.000 ya per orang. Karena ini weekend jadi 20.000. Kemungkinan kalau misalkan hari-hari biasa itu 15 ribuan guys. Dan udah ada tempat ganti, udah ada apa namanya, saung-saung gitu loh buat naruh tas ya kan. Dan ini cukup lumayan rame ya guys. Kayaknya ya yang tahu aja daerah sini nih guys, jadi belum semua orang tahu kayaknya ya pemandian air panas di sini, jadi ada beberapa doang. Dan di kolam sini nih guys, nih kolam yang lebar ini nih, airnya itu agak sedikit anget gitu kan. Nih yang di sini anget mungkin ya, sini anget tuh, airnya di sini anget, anget 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 nggak panas gitu, anget aja. Nah ini juga kayak lebih anget lagi, soalnya mungkin guys ya, soalnya kan di sini airnya banyak terus lebar, apalagi suhu di Dieng kan dingin, jadi yang panas itu jadi anget guys gitu. Bagi kalian yang mau mandi air panas harus apa sih, kayak membiasakan diri gitu.
jangan langsung ke panasnya nih kayak gini, nggak boleh. Itu pasti kayak orang ngerebus air, kerebus kaki ya, panasnya, nauzubillah. Nah, kita membiasakan diri dulu nih, mau anget-angetin dulu badannya gitu kan. Biar kalau yang dipanas itu nggak kaget badannya. Kalau orang kaget kan nggak enak ya. Nah, ini kita membiasakan diri agak lumayan lama ya, guys. Dari kaki dulu, ya kan, badan, ya kan. Ini nih panas banget, guys. Bagi kalian nggak kuat, bener-bener nggak kuat. Orang kita naik aja nih, kakinya dinaikin aja udah kayak udah ngerebus, guys, merah-merah. Tapi enak juga buat refleksi ya kan. Apa sih? Ya buat orang yang kayak bermasalah sama kulit-kulitnya gitu kan, bisa banget, cocok banget mandi di pemandian gini ya guys. Dan kita pulang nih guys, ini sekitar pukul, kita tuh udah lumayan lama kayaknya di situ guys, 2 jaman. Soalnya kan kita rendem dulu ya kan, belum matang ya, belum ini belum udah belum ngangkat ya, karena kita udah matang gitu kayak udah ngerebus, kita balik lagi guys. Balik lagi nanti. Ini baliknya arah naik nih. Kalau udah arah naik tuh kayak udah firasat gak enak aja, tapi alhamdulillah sih kuat. Dan ini masih turunan nih. Kalau udah turunan tuh ya nyantai aja. Kalau udah naik itu kayak trauma gitu guys. Mau naik tuh bakalan turun lagi nggak ya gitu terus sih pikirannya. Nah, kita mampir dulu ke sate Madura ya guys. Beli sate ayam, sate kambing, sama apa itu, tongsengnya. Nah, buat ekspor hari ini di Dieng sekian dulu ya guys. Dan bagi kalian yang belum nonton perjalanan kita sebelumnya, silakan nonton biar paham alur-alurnya ya guys. See you in the next video. Bye bye.